Seorang dokter muda cantik, kaya raya, dan angkuh, yang selama ini tidak pernah percaya pada keajaiban, namun hidupnya berubah total. Saat ibunya divonis mengidap penyakit misterius yang bahkan dokter terbaik pun tak mampu menyembuhkannya. Di tengah keputusasaan datanglah seorang pria lusuh dan miskin, dengan keyakinan sederhana yang mengguncang logika. "Izinkan aku menyembuhkan ibumu. Jika Tuhan berkehendak, ibumu akan sembuh." Awalnya sang dokter menertawakan dan menghina pria itu, bahkan menantangnya dengan sombong. "Kalau kau benar-benar bisa menyembuhkan ibuku, aku rela menjadi istrimu." Tapi siapa sangka, keajaiban benar-benar terjadi. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Akankah sang dokter menepati janjinya? Langit sore Jakarta memancarkan warna keemasan, memantul indah di dinding kaca rumah sakit mewah tempat dokter Salsa bekerja. Dari balik ruang operasi, muncul seorang wanita muda berjalan anggun dengan jas putih yang tak ternoda sedikit pun. Tatapannya tajam, wajahnya tenang tanpa ekspresi. Dialah dokter Salsa, dokter termuda yang sudah menjadi kepala tim bedah di usia 30 tahun. Setiap langkahnya membuat para perawat, pasien, bahkan dokter senior menoleh kagum. Ia bukan hanya cerdas dan cantik, tapi juga hidup dalam kemewahan. Rumah besar, mobil mewah, tas-tas mahal, semua ada dalam genggamannya. Namun di balik semua kesempurnaan itu, ada dinding tebal yang mengurung hatinya. Kesombongan. Bagi Salsa, dunia hanyalah tentang logika dan ilmu pengetahuan. Ia tak percaya pada keajaiban, apalagi doa. Baginya, kesembuhan hanyalah hasil dari kerja medis, bukan campur tangan Tuhan. Setiap kali pasien menatap langit dan menyebut nama Tuhan, Salsa hanya tersenyum sinis. "Kesembuhan bukan soal iman, tapi soal ilmu," katanya tegas. Di balik kekaguman banyak orang, perawat sering berbisik pelan, "Dokter Salsa hebat, tapi galaknya minta ampun. Pasien miskin kadang ditatap saja tidak." Tapi semua omongan itu tak pernah ia pedulikan. Salsa hanya hidup untuk karier, prestasi, dan pengakuan, bukan untuk perasaan. Namun suatu malam, hidup sempurna itu mulai retak. Pukul 11 malam, suara benda jatuh dari lantai atas rumahnya membuat Salsa panik. Ia berlari menaiki tangga dan mendapati ibunya tergeletak di lantai. Tubuh wanita tua itu gemetar hebat, wajahnya pucat, matanya nyaris tak fokus. "Bu, ibu kenapa?" Salsa memeluk tubuh ibunya yang dingin, lalu segera menelpon ambulans. Ia membawanya ke rumah sakit tempat ia sendiri bekerja. Serangkaian pemeriksaan dilakukan, CT scan, MRI, dan laboratorium lengkap. Namun hasilnya membuat napas Salsa tercekat. Dokter seniornya, Dokter Bagus, menatap layar monitor dengan wajah berat. "Salsa, ini bukan penyakit biasa. Ada kerusakan langka di sistem saraf otaknya. Kami belum tahu penyebabnya. Kemungkinannya sangat kecil untuk tertolong." Salsa terpaku. "Tidak mungkin, pasti ada cara. Aku dokter, aku akan menemukan jalan keluarnya," katanya keras. Dalam keputusasaan, Salsa menghubungi berbagai konsultan medis dari Singapura, Jepang, hingga Amerika. Ia mengirim hasil scan, membayar ratusan juta demi telekonferensi dengan profesor terkenal. Tapi jawabannya selalu sama. "Maaf, kasus ini di luar jangkauan medis saat ini." Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Salsa. Ia tetap bekerja, tapi matanya sayu dan wajahnya lelah. Setiap malam, ia duduk di ruang ICU, menggenggam tangan ibunya yang makin lemah. Tubuh sang ibu kurus, kulitnya pucat seperti kertas. Suatu malam ibunya membuka mata dan berbisik lemah, "Nak, jangan sombong. Kadang, yang menyembuhkan bukan tangan manusia." Air mata Salsa jatuh pelan. "Jangan bicara begitu, Bu. Aku dokter, aku pasti bisa menyembuhkan ibu." Tapi jauh di dalam hati, ia tahu kalimat itu hanyalah pelarian dari kenyataan. Harapannya hampir padam. Seminggu berlalu, Salsa nyaris tak tidur. Ia menatap hasil pemeriksaan berkali-kali, berharap ada perubahan, meski ia sendiri tak percaya lagi pada keajaiban. Lalu pagi itu datanglah seseorang. Seorang pria berpakaian lusuh muncul di depan ruang ICU. Bajunya kumal, rambutnya berantakan, wajahnya penuh debu, dan kakinya hanya beralaskan sandal jepit.
Para perawat langsung menatap sinis. "Permisi, ini bukan tempat umum. Anda mau kemana?" tanya salah satu perawat. Pria itu tersenyum tenang. "Saya mencari Dokter Salsa." Salsa, yang duduk menatap layar monitor, menoleh sekilas. "Saya Salsa, ada urusan apa?" Pria itu menatapnya lembut. "Saya dengar ibu Anda sedang sakit. Saya datang untuk membantu." Ruangan seketika hening. Para perawat saling pandang, sebagian menahan tawa. "Membantu? Anda siapa? Dukun? Tabib?" Salsa menatapnya sinis. Tapi pria itu tak tersinggung. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya percaya, tak ada yang lebih besar dari kuasanya. Tak ada penyakit yang tak bisa sembuh, jika Tuhan berkehendak." Salsa menghela napas panjang, tersenyum tipis. "Kau bicara omong kosong di hadapan dokter spesialis saraf. Penyakit ibuku tak bisa disembuhkan bahkan oleh profesor luar negeri. Dan kau datang dengan baju kotor, menawarkan pertolongan? Lucu." Beberapa perawat tertawa kecil, tapi pria itu hanya menunduk, lalu berkata lembut, "Kalau saya salah, biarlah saya ditertawakan. Tapi kalau Tuhan benar, ibumu akan sembuh." Nada suaranya begitu yakin, hingga dada Salsa terasa bergetar aneh. Namun egonya lebih kuat. Ia tersenyum miring dan berkata, "Baik, kalau kau bisa menyembuhkan ibuku, aku rela menikah denganmu. Tapi kalau tidak, jangan pernah muncul di hadapanku lagi." Ruangan sunyi. Hanya terdengar suara mesin infus dan detak jantung dari monitor. Pria itu menatap Salsa dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara tenang, "Saya tidak datang untuk mencari istri. Saya datang karena hati nurani saya membawa saya datang ke sini." Salsa mengibaskan tangan, wajahnya dingin dan datar. "Sudah cukup. Terserah kau mau apa, tapi jangan ganggu stafku," ucapnya tajam. "Kalau kau ingin mencoba, silakan. Tapi jangan harap aku akan percaya." Pria itu Agus hanya mengangguk. Ia berdiri menutup mata dan mulai berdoa pelan. Tak ada jampi, tak ada mantra. Hanya bisikan lembut yang nyaris tak terdengar. Tapi entah mengapa, udara di sekitar seolah berubah. Hangat, tenang. Salsa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Kesal, tapi juga penasaran. Di dalam hatinya muncul bisikan halus. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau ilmu. Untuk pertama kalinya sejak ibunya jatuh sakit, Salsa tidak marah, tidak menolak, dan tidak menangis. Ia hanya diam, menatap pria asing itu berdoa untuk ibunya. Dan tanpa sadar, sebuah harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Hari itu langit Jakarta mendung. Aroma hujan menggantung di udara. Di halaman rumah sakit, pria berpakaian lusuh itu kembali datang. Bajunya masih sederhana, rambutnya berantakan, tapi matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia membawa sebuah botol berisi air dan ramuan herbal tradisional. Para perawat langsung berbisik, "Itu orang kemarin. Masih berani datang lagi," ujar yang lain dengan nada mengejek. Salsa, yang duduk di kursi dekat ruang ICU, menghela napas panjang ketika melihat sosok itu muncul lagi. "Kau lagi," katanya pelan tapi tajam. "Aku sudah bilang, tak ada yang bisa kau lakukan di sini." Agus menunduk sopan. "Saya tahu, dokter. Tapi izinkan saya berdoa untuk ibumu sekali lagi. Hanya sebentar, saya tidak akan menyentuh apapun." Nada suaranya lembut, tapi mengandung keyakinan yang sulit diabaikan. Salsa menatapnya lama, antara kesal dan heran. Entah mengapa, hatinya tak sanggup lagi mengusir pria itu. Mungkin karena wajah Agus terlihat tulus, atau mungkin karena rasa putus asa yang perlahan melahap hatinya dari dalam. "Baiklah," ucap Salsa dingin. "Tapi setelah itu kau pergi. Jangan ganggu kami lagi." Agus tersenyum pelan. Ia berdiri di sisi tempat tidur ibunda Salsa. Tubuh wanita tua itu tampak semakin kurus. Kulitnya pucat keabu-abuan. Napasnya tersengal lewat selang oksigen. Agus menaruh botol air itu di meja kecil di samping ranjang, lalu menutup mata. Suaranya lirih tapi dalam, penuh ketulusan. "Ya Tuhan, Engkau yang memberi hidup. Engkau pula yang berkuasa mengambilnya. Jika Engkau izinkan, sembuhkanlah ibu ini. Jadikan sakitnya jalan untuk menguatkan hati anaknya, bukan menghancurkannya." Para perawat berbisik-bisik di belakang. "Gila kali dia.
Gayanya kayak ustaz, tapi cuma orang jalanan. Salsa mendengar semua, tapi kali ini ia tak menanggapi. Ia hanya memandangi Agus yang menengadahkan tangan dengan cara berdoa yang begitu sederhana, tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, seolah benar-benar berbicara langsung dengan langit. Beberapa menit kemudian Agus membuka mata. "Sudah," katanya singkat. Ia mengambil air dari botol dan menyerahkannya pada Salsa. "Air ini hanya air biasa. Tapi kalau dokter mau, gunakanlah untuk membasuh wajah ibumu. Jangan percaya padaku, tapi percayalah pada Tuhan." Salsa menatap botol itu dengan raut ragu. "Kau pikir ini sulap? Ini rumah sakit, bukan tempat percobaan spiritual," ucapnya sinis. Namun Agus hanya tersenyum. "Saya tidak bermain sulap, dokter. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan hati saya." Dan tepat setelah kata-kata itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang dokter muda berlari dari ruang observasi sambil membawa hasil pemeriksaan baru. "Dok, lihat ini! Aktivitas saraf ibu Anda tiba-tiba meningkat drastis beberapa menit lalu." Salsa memandang layar monitor. Grafik kecil di sana menanjak tajam lalu stabil kembali. "Itu mungkin cuma efek alat," gumamnya, mencoba menolak kenyataan yang tak bisa ia jelaskan. Agus tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Salsa dengan tatapan lembut, lalu menunduk. "Izinkan saya pamit. Terima kasih sudah mengizinkan saya berdoa." Namun sebelum ia pergi, Salsa memanggil, "Tunggu." Pria itu berhenti dan menoleh. "Apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini? Uang? Pujian? Popularitas?" Agus menggeleng pelan. "Saya hanya datang karena diperintahkan hati. Tidak semua hal perlu alasan duniawi, dokter. Kadang Tuhan memanggil seseorang untuk membantu, tanpa pamrih." Salsa tertawa getir. "Kau terlalu aneh untuk dipercaya. Dunia tidak berjalan dengan doa. Dunia berjalan dengan ilmu dan kerja keras." Agus menatapnya dengan tatapan damai. "Kalau begitu," katanya pelan, "biarkan ilmu dan doa berjalan bersama. Karena keduanya datang dari sumber yang sama, Tuhan." Kata-kata itu membuat dada Salsa terasa sesak. Ada sesuatu dalam dirinya yang goyah. Ia ingin membantah, tapi tak sanggup. Untuk pertama kalinya, pria sederhana itu membuatnya terdiam. Malamnya, Salsa duduk di kursi ruang ICU. Ia menatap ibunya yang tertidur tenang, sementara di tangannya masih tergenggam botol air pemberian Agus. Ia membuka tutupnya, mencium aromanya, hanya air biasa. Tidak ada yang aneh. Tapi entah mengapa, air itu terasa menenangkan. Dengan hati yang ragu, Salsa meneteskan sedikit air ke ujung jarinya, lalu mengusap lembut dahi ibunya. Kalau memang ini cuma air biasa, biarlah tak ada yang terjadi. Tapi kalau Tuhan memang mau menolong, aku akan berhenti meremehkan siapapun. Air matanya jatuh perlahan. Ia teringat kata-kata ibunya sebelum koma. "Nak, jangan sombong pada hidup. Kadang yang menyembuhkan bukan tangan manusia." Malam itu terasa sunyi, hanya suara mesin infus dan detak jantung yang berdetak pelan. Lalu lampu monitor di sisi ranjang berkedip lembut. Grafik jantung perlahan stabil. Salsa menatapnya dengan mata terbelalak. Ia tak ingin percaya tapi hatinya bergetar. Ia menatap wajah ibunya yang kini tampak sedikit tenang, lalu mendongak ke langit-langit ruangan, seolah berbicara pada sesuatu yang selama ini ia abaikan. "Jika ini jalanmu, tunjukkan aku kebenaran." Di luar jendela, hujan turun perlahan, membasahi kaca dengan irama lembut yang seolah membawa pesan rahasia dari langit. Di kejauhan, berdiri seorang pria sederhana, Agus. Tubuhnya basah kuyup di bawah guyuran hujan, tapi senyum di wajahnya tenang, penuh keyakinan. Seolah ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah awal dari sebuah keajaiban besar yang akan mengubah dua hati selamanya. Pagi harinya, sinar matahari menembus jendela ruang ICU, menyoroti wajah lembut seorang wanita tua yang telah berhari-hari terbaring tanpa kesadaran. Di sampingnya, Salsa, sang putri, masih duduk di kursinya. Matanya sembab, tubuhnya letih karena semalaman tak tidur. Di tangannya, botol air mineral yang diberi Agus sudah hampir kosong. Ketika seorang suster masuk memeriksa alat monitor, tiba-tiba
Suara lirih terdengar dari ranjang. Salsa terlonjak kaget. Ia menatap ibunya yang perlahan membuka mata. Suara itu pelan, tapi penuh kesadaran. "Ibu?" Suaranya bergetar. "Ibu sadar? Astaga, ibu sadar." Suster buru-buru memanggil dokter jaga. Dalam hitungan detik, ruangan itu ramai oleh tim medis. Mereka memeriksa tekanan darah, denyut jantung, hingga reaksi pupil. Dan hasilnya sungguh di luar logika. "Ini mustahil," gumam dokter jaga. "Semalam saja ginjalnya nyaris tak berfungsi. Sekarang malah normal kembali." Salsa terpaku. Tangannya gemetar saat memegang tangan ibunya. "Bu, ini Salsa. Ibu sadar ya? Aku di sini, Bu." Sang ibu tersenyum lemah. "Jangan menangis, Nak. Ibu hanya tertidur lama." Tangis Salsa pun pecah. Ia memeluk ibunya erat, tak peduli dengan dokter dan perawat di sekitarnya. Suasana hening. Semua yang menyaksikan terdiam antara kagum dan bingung. Beberapa jam kemudian, kabar kesembuhan itu menyebar ke seluruh rumah sakit. Para perawat yang kemarin menertawakan Agus mulai berbisik takjub. Katanya ibu dokter itu cuma punya waktu 2 hari lagi, tapi sekarang bisa senyum. Jangan-jangan beneran karena doa orang lusuh itu? Sore itu, Salsa berdiri di balkon lantai 3. Ia menatap taman yang masih basah sisa hujan. Aroma tanah yang segar memenuhi udara. Satu nama terus berputar di kepalanya, Agus. Pria yang datang tanpa data, tanpa identitas, tanpa pamrih. Tapi sejak kedatangannya, keajaiban terjadi. Ia harus menemukannya. Salsa meminta sopirnya mengantarkan ke tempat pertama kali ia bertemu Agus, sebuah pasar tua dekat jembatan kecil. Tempat itu kumuh, berlumpur, penuh aroma sisa sayur basi. Tapi di sanalah ia melihat sosok itu. Agus sedang membantu seorang nenek menyeberang jalan. Senyumnya masih sama, tenang, damai, dan sederhana. "Agus!" panggil Salsa dari kejauhan. Pria itu menoleh, sedikit terkejut, lalu berjalan mendekat. "Dokter Salsa, saya tak menyangka Anda datang ke tempat seperti ini." Salsa menatapnya tajam. "Aku harus tahu, apa yang sebenarnya kau lakukan pada ibuku?" Agus hanya tersenyum samar. "Saya tak melakukan apa-apa, dokter. Hanya berdoa. Selebihnya Tuhan yang bekerja." "Jangan bicara soal semua ini kebetulan. Aku dokter. Aku tahu penyakit ibuku tidak bisa sembuh secepat itu." Agus menatap dalam, suaranya tenang tapi menusuk hati. "Mungkin karena kau seorang dokter, kau jadi sulit percaya bahwa mukjizat itu nyata." Salsa terdiam. Kata-kata itu mengguncang sesuatu dalam dirinya. "Aku tidak ingin percaya buta pada hal yang tak bisa dijelaskan." "Ya, tapi kau juga tak bisa menolak kebenaran yang terjadi di depan matamu," balas Agus lembut. Hening, angin sore berhembus membawa aroma tanah basah. Di antara kesunyian itu, Salsa memandangi pria dengan pakaian lusuh itu. Namun di balik kesederhanaannya ada wibawa, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. "Kau benar-benar tidak ingin apapun dariku?" tanya Salsa pelan. Agus menggeleng. "Tidak, saya bahkan sudah mendapatkan lebih dari cukup." "Lebih dari cukup?" Agus tersenyum, menatap seorang anak kecil yang memeluk ibunya di pinggir jalan. Melihat seorang anak bisa memeluk ibunya lagi, itu sudah lebih dari cukup. Kata-kata itu membuat mata Salsa berair. Ia berusaha tersenyum, tapi dadanya sesak. "Kau pria aneh, Agus." "Dan kau, dokter keras kepala," balas Agus sambil tertawa kecil. Mereka sama-sama terdiam. Hanya suara kendaraan dan langkah orang yang berlalu lalang di sekitar. Namun di antara diam itu ada sesuatu yang berubah. Dinding kesombongan di hati Salsa mulai retak. Malamnya Salsa kembali ke rumah sakit. Ia menatap ibunya yang kini sudah bisa duduk di ranjang. Wajahnya cerah, matanya bersinar. "Bu, aku ingin minta maaf. Aku terlalu sombong, terlalu percaya pada ilmu, dan lupa bahwa ada kekuatan lain di atas segalanya." Sang ibu tersenyum lembut. "Itu artinya kamu sudah belajar, Nak. Tuhan selalu punya cara lembut untuk menegur anak yang dicintainya." Salsa menggenggam tangan ibunya erat. "Aku ingin berterima kasih pada orang itu, pada Agus." "Pergilah, Nak," ujar ibunya pelan. "Dan jangan hanya berterima kasih, lihatlah dia dengan hati." Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Di luar jendela, hujan kembali turun perlahan. Dan di antara gemericiknya, Salsa memejamkan mata, bukan lagi dalam kesedihan.
Tapi dalam perasaan yang baru tumbuh di hatinya, sebuah rasa kagum yang perlahan berubah menjadi cinta. Beberapa hari telah berlalu sejak keajaiban itu mengguncang hati semua orang. Kondisi Ibu Salsa kini semakin membaik. Luka-luka di tubuhnya perlahan mengering, napasnya mulai teratur. Bahkan sesekali ia tertawa kecil sambil membaca buku di taman rumah sakit. Pemandangan yang dulu dianggap mustahil, kini nyata di depan mata. Para dokter takjub. Kepala rumah sakit pun turun tangan memeriksa ulang semua hasil laboratorium, mencoba mencari logika yang bisa menjelaskan kecepatan pemulihan sang pasien. Namun Salsa, meski bersyukur, tidak bisa tenang. Di balik rasa bahagianya, ada satu tanya besar yang terus menggantung di hatinya. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ia adalah seorang dokter. Hidupnya dibentuk oleh logika dan sains. Tapi kali ini, semua teori seakan menyerah di hadapan kenyataan. Dan yang membuat hatinya makin resah, pria sederhana bernama Agus, yang menjadi kunci dari semua misteri itu, tetap hidup biasa-biasa saja. Ia tidak pernah menuntut imbalan, tidak mencari pujian, bahkan datang tanpa niat ingin dikenal. Sore itu, Salsa akhirnya memanggil Agus ke rumah sakit. Ia ingin mendengar semuanya langsung dari mulut pria itu. Agus datang mengenakan pakaian bersih meski sederhana. Rambutnya sedikit lebih rapi, tapi aura tenangnya tetap sama. Para perawat yang dulu menertawakannya kini menunduk malu. Beberapa bahkan menyapanya dengan sopan. Ketika ia masuk ke ruang dokter Salsa, suasana langsung hening. Hanya terdengar detak jam dan hembusan pendingin udara. "Silakan duduk," ucap Salsa datar. Agus menunduk sopan, lalu duduk tanpa banyak bicara. "Kau tahu kenapa aku memanggilmu?" tanya Salsa dengan nada dingin. "Mungkin karena hatimu belum percaya," jawab Agus pelan. Salsa menghela napas panjang. "Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Ibuku sakit bertahun-tahun. Semua dokter terbaik menyerah. Tapi tiba-tiba, dia sembuh. Dan yang melakukannya hanyalah doa seorang pria lusuh seperti kamu." Agus tersenyum kecil. "Saya tidak punya kuasa apapun, dokter. Kalau Tuhan ingin sesuatu terjadi, dia hanya berkata, 'Jadilah.'" Salsa menatapnya tajam. "Lalu bagaimana kau tahu? Mengapa tepat di saat kau datang, ibuku sadar?" Agus terdiam sejenak sebelum menjawab. "Karena saya hanya mendengarkan panggilan hati. Kadang, hati tahu apa yang tak bisa dijelaskan oleh kepala." Kata-kata itu membuat Salsa terdiam. Tangannya menggenggam erat ujung jas putihnya sendiri. Lalu, entah karena ego yang masih membara, atau rasa penasaran yang menekan dada, Salsa berkata dengan nada menantang, "Kalau kau memang sehebat itu, sembuhkan ibuku sepenuhnya. Buat dia berjalan lagi. Buat dia tertawa seperti dulu. Kalau kau bisa, aku akan membalas budi dengan sesuatu yang besar." Agus menatapnya dengan tatapan teduh. "Balasan bukan hal yang saya cari. Aku serius," Salsa menegaskan. "Aku akan beri apapun, uang, rumah, jabatan, semuanya. Tapi kalau kau gagal, kau harus pergi dari hidupku dan jangan pernah muncul lagi." Suasana menjadi beku. Waktu seakan berhenti. Agus memandangi Salsa lama, matanya tak menunjukkan kemarahan sedikit pun. "Janji adalah hal yang berat, dokter. Jangan ucapkan kalau hanya untuk menantang." "Aku tidak takut janji," jawab Salsa dingin. "Aku hanya ingin membuktikan bahwa semua ini kebetulan belaka." Agus tersenyum tenang. "Kalau begitu baiklah, aku terima. Tapi ingat, bukan aku yang menyembuhkan, aku hanya perantara." Malam itu, Agus duduk sendirian di mushola kecil di belakang rumah sakit. Lampu temaram menyorot wajahnya yang khusyuk. Angin malam membawa aroma bunga kenanga dari taman. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berdoa, "Ya Tuhanku, bukan untuk membuktikan diriku aku berdoa malam ini, tapi untuk menyentuh hati yang sombong, agar ia kembali mengenalmu." Sementara itu, di kamar VIP, Salsa duduk di sisi ranjang ibunya. Menatap wajah wanita yang kini mulai bisa tertawa ringan. Tapi di balik senyum itu, hatinya justru dihantui rasa takut. Bukan karena penyakit,
tapi karena janji yang ia ucapkan siang tadi. "Apakah aku terlalu gegabah?" gumamnya. Namun hatinya menjawab lembut, "Atau mungkin inilah cara Tuhan menegurmu." Keesokan harinya, sesuatu yang lebih besar terjadi. Ibu Salsa bisa berdiri dengan bantuan tongkat. 2 hari kemudian, ia mulai berjalan pelan tanpa alat bantu. Dokter rehabilitasi yang menanganinya sampai meneteskan air mata. "Saya belum pernah melihat pemulihan secepat ini, Dok Salsa. Ini seperti mukjizat." Salsa berdiri terpaku di depan ruang latihan. Matanya menatap ibunya yang kini bisa tertawa sambil melangkah. Dan di ujung ruangan, Agus berdiri diam, hanya tersenyum tanpa kata. Salsa berjalan mendekat perlahan. "Agus, dia bisa jalan lagi." Agus tersenyum. "Aku tahu, karena doanya sudah didengar." "Doa siapa?" tanya Salsa lirih. "Doa seorang anak yang akhirnya belajar rendah hati." Air mata Salsa jatuh tanpa bisa ditahan. Semua gengsi, semua keraguan runtuh dalam sekejap. Ia menatap Agus, bukan lagi sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang mengajarkannya arti percaya. Agus menatap Salsa dengan lembut. "Janji tetaplah janji," ucapnya pelan tapi tegas. Dokter Salsa terdiam. Wajahnya memerah, bibirnya gemetar menahan haru. "Jadi engkau masih ingat?" tanyanya lirih. Agus tersenyum tipis. "Bagaimana mungkin saya lupa? Sesuatu yang diucapkan dari hati." Salsa menunduk. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang pucat. Aku tidak tahu harus berkata apa." Agus menatapnya dengan damai. "Kau tak perlu berkata apa-apa. Tuhan sudah menjawab semuanya lewat ibumu." Malam itu, di balkon rumah sakit, Salsa memandang langit berbintang. Angin lembut menyapu rambutnya, membawa kenangan yang tak mungkin ia lupakan. Senyum kecil muncul di wajahnya. Ia teringat pada pria sederhana yang datang tanpa pamrih, tapi meninggalkan jejak mendalam di hatinya. Untuk pertama kalinya, Salsa benar-benar mengerti bahwa cinta sejati tak lahir dari harta, jabatan, atau rupa. Kadang cinta datang dari hati yang paling sederhana, dari seseorang yang hanya tahu cara berdoa dengan tulus. Keesokan harinya, suasana rumah sakit berbeda, penuh senyum dan air mata bahagia. Ibu Salsa resmi dinyatakan sembuh total. Semua hasil laboratorium menunjukkan keajaiban. Organ berfungsi normal, tekanan darah stabil, dan tak ada lagi jejak penyakit langka yang dulu hampir merenggut nyawanya. Kabar itu menyebar cepat. Para dokter, perawat, bahkan pasien lain ikut bersyukur. Tapi tak ada yang lebih terharu dari Salsa sendiri. Ia berdiri di tepi ranjang ibunya, menatap dengan mata berkaca-kaca. Sang ibu kini bisa berdiri tegak, berjalan tanpa tongkat, dan menatap putrinya dengan tatapan lembut penuh kasih. "Nak, jangan menangis," katanya sambil mengusap pipi Salsa. "Air matamu sekarang bukan untuk sedih, tapi untuk bersyukur." Salsa tersenyum di antara isa. "Ibu, aku masih tak percaya. Ini semua seperti mimpi." "Bukan mimpi, Salsa," jawab ibunya lembut. "Ini jawaban doa yang kau dan orang itu panjatkan." Nama orang itu membuat dada Salsa hangat. Ia menoleh keluar jendela, mencari sosok yang kini begitu berarti dalam hidupnya. Tapi Agus sudah pergi sejak pagi. Tanpa pesan, tanpa pamit. Ia datang tanpa pamrih dan pergi tanpa jejak. Seperti angin yang hanya singgah sebentar untuk menenangkan hati yang gelisah. Hari-hari berlalu. Salsa kembali bekerja seperti biasa, tapi hatinya tak sama lagi. Ia bukan lagi dokter yang hanya percaya pada data dan diagnosa. Ia mulai melihat manusia, bukan sekadar pasien. Ia mendengarkan cerita mereka, menenangkan yang putus asa, bahkan membantu pasien miskin tanpa meminta bayaran. Rekan-rekannya heran. "Salsa, kau berubah sekali," ujar salah satu dokter senior. Salsa tersenyum lembut. "Mungkin karena aku baru sadar. Menyembuhkan tak cukup dengan obat, tapi juga dengan hati." Namun di balik senyum itu, ada satu hal yang masih tertinggal. Rindu. Setiap kali hujan turun atau saat ia melewati taman rumah sakit, kenangan tentang Agus kembali hadir. Ia ingin sekali bertemu, meski hanya untuk mengucap terima kasih. Dan takdir, seperti ingin menjawab doanya, mempertemukan mereka kembali. Sore itu hujan turun perlahan.
Salsa baru keluar dari mobil dinasnya di pinggir jalan dekat Pasar Lama, tempat pertemuan pertama mereka. Ia hanya ingin sekadar mengenang, tapi langkahnya terhenti. Di bawah pohon rindang berdirilah seseorang. Ia memayungi seorang anak kecil yang kehujanan. Baju pria itu sederhana, tapi wajah dan senyum itu, Salsa tak mungkin salah mengenalinya. Agus, bisiknya. Pria itu menoleh. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Dua pasang mata saling bertemu. Mata seorang wanita yang dulu penuh gengsi, dan mata pria yang selalu teduh dalam kesederhanaan. Salsa melangkah pelan. Kau pergi begitu saja, tanpa kabar, tanpa pamit. Saya tak ingin jadi beban, jawab Agus lembut. Saya sudah melakukan bagian saya. Salsa menatapnya, hujan membasahi wajahnya. Lalu bagaimana dengan janjiku? Suaranya bergetar. Agus terdiam. Janji? Ya, aku pernah berjanji. Kalau kau bisa menyembuhkan ibuku, aku akan jadi istrimu. Hujan seperti berhenti sejenak. Agus menunduk menatap tanah yang becek di bawah kakinya. Itu hanya ucapan di saat emosi, dokter. Aku tak ingin janji itu jadi beban. Salsa menatapnya tajam namun penuh haru. Agus, dulu aku mengucapkannya karena kesombongan. Tapi sekarang, aku mengulanginya karena keikhlasan. Kali ini Agus menatapnya lama. Ada cahaya lembut di matanya. Kau yakin? Dunia kita berbeda. Salsa menggeleng pelan. Cinta tak peduli dunia siapa. Kau datang membawa mukjizat, bukan cuman untuk ibuku, tapi juga untuk hatiku. Dan aku tak ingin kehilangan orang yang membuatku belajar arti rendah hati. Agus menatap langit. Hujan reda. Sinar senja muncul di sela awan. Kalau begitu, katanya perlahan, biarlah janji itu jadi nyata. Bukan karena keajaiban, tapi karena cinta yang lahir dari keajaiban itu sendiri. Beberapa bulan kemudian, di halaman kecil rumah sakit, tempat semua kisah ini bermula, sebuah pernikahan sederhana digelar. Tak ada kemewahan, tak ada pesta besar. Hanya tawa, doa, dan kebahagiaan yang tulus. Salsa tampil anggun dalam kebaya putih sederhana. Agus berdiri di sampingnya dengan kemeja bersih dan senyum yang hangat. Ibu Salsa duduk di antara para tamu. Matanya berkaca-kaca. Nak, bisiknya pelan. Kau akhirnya menemukan seseorang yang bukan hanya menyembuhkan tubuhmu, tapi juga hatimu. Salsa menggenggam tangan ibunya, tersenyum haru. Di hadapan para saksi, dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, Agus mengucapkan ijab kabul. Saat itu, suasana seolah berhenti. Tak ada satupun mata yang kering. Semua orang menangis, bukan karena kesedihan, tapi karena mereka tahu, mereka sedang menyaksikan keajaiban cinta yang benar-benar lahir dari ketulusan. Tahun demi tahun berlalu. Salsa kini dikenal bukan hanya sebagai dokter ahli, tetapi juga sebagai sosok yang berhati lembut dan dermawan. Bersama suaminya, Agus, pria sederhana yang dulu datang tanpa pamrih, ia membuka klinik kecil untuk masyarakat miskin. Di sana, mereka melayani siapapun yang datang, tanpa memandang harta atau jabatan. Bagi banyak orang, kisah mereka bukan sekadar cerita cinta, tapi bukti nyata bahwa keajaiban bisa tumbuh dari hati yang tulus. Salsa dan Agus menjadi inspirasi bagi semua orang yang pernah kehilangan harapan, bahwa di balik luka dan penderitaan, selalu ada jalan menuju penyembuhan jika kita percaya. Dan setiap kali seorang pasien bertanya, "Dokter, bagaimana bisa Anda begitu sabar, begitu lembut menghadapi semua ini?" Salsa hanya tersenyum, lalu menjawab dengan kalimat yang sama setiap waktu. Karena dulu, aku disembuhkan bukan oleh tangan manusia, tapi oleh hati yang berdoa untukku. Di ruang kerjanya yang sederhana, di antara tumpukan berkas dan foto-foto pasien, ada satu foto yang selalu menenangkan hatinya. Foto dirinya bersama Agus dan sang ibu. 3 jiwa yang dulu dipertemukan oleh penyakit, kini disatukan oleh kesembuhan dan oleh cinta yang tumbuh dari keajaiban itu sendiri. Langit sore di luar jendela terlihat cerah, seperti hari di mana semuanya dimulai. Dan setiap kali Salsa menatap foto itu, ia tahu hidupnya kini bukan sekadar tentang menyembuhkan tubuh, tapi juga menyembuhkan hati dengan cinta, keikhlasan,
dan doa yang tak pernah berhenti.